OTDers, balik lagi di How Do I Look bersama aku Mas Dalena Sipayung. Nah guys, di segmen kali ini kita akan membahas seputar OTD seorang dosen. Pasti kalian udah pada penasaran kan apa aja inspirasi-inspirasi style seorang dosen yang bakal Mas Dal share ke kalian? Tonton dan ikuti terus videonya ya. Nah guys, kita masuk aja nih langsung ke look like. OTD dosen saat ini tidak kalah menarik loh dari OTD anak remaja zaman sekarang. By the way, aku ada inspirasi outfit dosen nih yang mungkin bisa kalian tiru. Oke guys, kita masuk nih di mix and match. Kamu pasti sering memperhatikan outfit dosen yang unik dan menarik kan? Mau tahu gimana sih cara mix and match-nya? Ini aku ada rekomendasi yang menarik buat kalian. Number 1, ada red and pastel outfit hijab. Warna pastel emang paling gampang untuk dipadu-padankan. Apalagi dengan warna merah yang dapat membuat warna merah lebih terlihat kalem dan sangat lembut. Number 2, full of blue hijab outfit. Full of blue bukan berarti semuanya warna biru loh, tetapi maksud semuanya adalah aksen biru dan menyatu dengan biru yang dominan. Seperti warna biru dongker dengan warna nuansa biru dongker. Number 3, blazer simple and casual. Blazer sangat cocok digunakan saat lagi mengajar ataupun formal loh. Kalian bisa memadukannya dengan kaos polos, kemeja, dan atasan lain. Oke guys, kita langsung aja nih masuk di Intips. Segmen kali ini kita kedatangan tamu nih guys. Tamu kali ini akan kita tanya-tanya seputar OTD seorang dosen. Pasti kalian pada penasaran kan siapa tamu kita kali ini? Kalau penasaran, langsung aja yuk kita panggilin. Halo Bu. Halo. Sebelum kita lanjut, boleh kenalin dirinya dulu nggak? Oh ya, perkenalkan nama saya Maria Ulfa Siregar. Saya tenaga pendidik di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau sekarang dikenal dengan UINSU. Oke Bu, Mas Da mau tanya-tanya sedikit nih Bu tentang OTD seorang dosen, boleh nggak Bu? Boleh dong. Oke Bu, kita langsung aja nih Bu, masuk ke pertanyaan yang pertama. Sudah berapa lama sih Ibu menjadi seorang dosen? Saya menjadi seorang dosen itu kurang lebih sekitar 7 mau ke 8 tahun. Berawal dari akhir tahun 2016 sampai sekarang 2023. Sudah cukup lama ya Bu. Nah yang kedua nih Bu, apakah selama Ibu menjadi seorang dosen ada perubahan dari cara berpakaiannya? Saya kira perubahan yang terlalu banyak sih enggak ya. Mungkin sedikit, itu juga tergantung dari tren zaman sekarang. Tapi begitupun saya pribadi orang yang tidak terlalu mengikuti tren atau zaman, karena ada sisi negatifnya juga. Karena kalau kita mengikuti tren baju atau OOTD itu, apalagi kalau yang fast fashion ya, fast fashion itu kan yang lagi musim sekarang, kemudian habis iya musimnya terus tuh kayak nggak bisa dipakai lagi. Tapi khusus sebagai seorang dosen biasanya kita tuh pakai pakaian yang basic itu contohnya ya naturalnya seorang dosen tuh bagaimana, seperti rok, blus, kemeja, blazer, dan juga warna-warna yang basic seperti warna hitam, putih, warna-warna pasir kayak warna-warna natural, krem, coklat gitu biasanya yang dipakai untuk seorang dosen. Terlepas dari dosen-dosen yang mungkin sebagian juga ada yang mengikuti tren gitu, seperti itu kira-kira. Bu, selanjutnya apa sih style yang sering Ibu pakai saat hendak mengajar ke kampus? Untuk seorang dosen untuk pergi mengajar ke kampus itu stylenya tuh biasanya tergantung hari. Kita ada juga pakai hari, contoh kayak hari-hari Senin atau Selasa itu biasanya pakai pakaian formal, hitam atau putih seperti itu. Tapi di hari Kamis atau hari Jumat atau hari sudah mendekati weekend itu pakai pakaian batik dan juga pakai pakaian yang bebas tapi juga tetap sopan. Nah, dosen
kan itu masuk, kalau saya ya terkhusus ya, sesuai dengan roster. Kalau misalnya saya masuk di roster saya itu di hari-hari yang weekend, saya bisa pakai batik seperti ini kan, di Miss kan, ini saya pakai batik. Tapi kalau hari-hari biasa pakai blazer, rok, terus kemeja seperti itu. Bersama dengan guru Ya, karena kan dosen itu juga tenaga pendidik seperti guru. Karena kalau untuk tenaga pendidik, tenaga pengajar, penampilan itu juga mendukung untuk bagaimana seorang dosen itu memotivasi siswa atau mahasiswa dengan cara berpakaian. Karena berpakaian itu juga seperti cerminan dari diri sendiri seperti itu. Apa aja sih style seorang dosen yang Ibu ketahui? Untuk style seorang dosen, saya kira itu tidak terlalu banyak macamnya ya, karena seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwasanya style dosen itu basic seperti kayak rok, blus, kemeja, blazer gitu. Juga model-model zaman sekarang juga sudah mulai lebih tren ya, blazernya yang agak ke Korean style seperti itu kan. Kemudian juga batiknya juga sudah mulai lebih modern batiknya seperti itu. Dan juga khusus kayak sepatu kamsus, yang jelas untuk menjadi seorang dosen itu atau tenaga pendidik ya, memakai pakaian yang sopan, tidak terlalu ketat, kemudian juga sesuai dengan peraturan lah yang ada di setiap kampus atau sekolah ya kalau guru, tapi kan khusus untuk dosen, peraturan yang ada di kampus terkhusus kalau misalkannya itu kampus-kampus kayak saya kan ini kan kampus Universitas Islam, kampus Islam yang jelas memakai pakaian yang tertutup, hijab itu sudah wajib karena mayoritas kan muslim seperti itu. Kemudian juga kalau untuk pakai celana juga boleh, asal pakaiannya itu blusnya itu panjang seperti tunik sampai ke betis gitu. Juga celananya tidak ketat ya, pakai kaos kaki seperti itu. Rambutnya Tertutup. Nah selanjutnya Ibu pernah nggak sih berpikiran kayak mau ganti style karena perubahan zaman sekarang ini? Untuk merubah style, saya kira merubah style itu sih kalau pribadi saya tuh saya orangnya yang apa ya ibaratnya, kalau nggak seperti yang saya sukanya ya sederhana aja. Kalau untuk merubah pakaian itu atau merubah style tergantung dari, kalau menurut saya ini cantik, bagus itu saya pakai. Tapi kalau misalkannya tidak sesuai, tidak cantik itu tidak, walaupun lagi hits ya atau lagi tren, banyak hal-hal yang berbau tren itu nggak saya ikutin karena menurut saya takut terjebak oleh tren gitu kan. Jadi kalau untuk merubah sih saya kira ya apa yang menurut saya bagus, lagi itu tidak melanggar peraturan, itu saya pakai, saya kenakan gitu. Kalau dibilang untuk merubah style sih tergantung ya, saya tergantung. Satu juga kayaknya tergantung percaya dirinya aja nggak sih? Iya sih, kepercayaan diri juga gitu. Tapi lagi-lagi terkadang tren ini bisa membuat kita terjebak, ya kan, memakai pakaian yang terkesan tertutup tapi dia ketat seperti itu kan, jadinya sama aja sih kayak bohong dirinya. Jadi untuk merubah style tuh kalau menurut saya sih ya tergantung ya, kondisional. Kalau yang mungkin saat ini style yang lagi kekinian, contoh kayak tunik, mungkin kalau bagus dan cocok saya pakai gitu. Style kerudung yang jilbab-jilbab yang sedang corak-corak yang lagi tren, itu yang mana saya rasa bagus dan tidak melanggar peraturan itu saya kenakan. Jadi kalau untuk merubah apa segala macam itu tergantung, kondisional. Pernah nggak sih Bu di kampus Ibu diadain kayak dress code gitu? Kalau di kampus acara-acara dress code itu sering, karena mahasiswa itu mereka banyak sekali kegiatan aktivitas ekstrakurikulernya. Kalau kita bilang kalau sekolah ekstrakurikuler ya, kalau mahasiswa itu organisasinya banyak. Nah terkhusus fashion dress code itu mungkin mereka sering mengadakan acara-acara, salah satunya mungkin perlombaan fashion show. Jadi mahasiswa juga mengeluarkan ide-ide kreatif, imajinasi mereka tentang tren fashion perkuliahan, bagaimana mahasiswa itu
bergaya ke kampus yang trendy tapi juga muslimah. Oke Bu, kita langsung aja nih masuk pertanyaan yang terakhir. Apa aja sih tips-tips yang dapat Ibu bagi kepada mahasiswa di luar sana, khususnya kami juga ya kan, calon mahasiswa, agar penampilan kami tuh bisa lebih baik gitu nanti. Oke, baik. Saya rasa ini pertanyaan yang sangat baik ya, khusus untuk kalian calon-calon mahasiswa atau juga mahasiswanya sendiri seperti itu. Nah, ada beberapa tips pakaian yang cocok dipakai untuk pergi ke kampus. Ya, dan juga beberapa pakaian yang disukai oleh dosen. Contoh, berpakaianlah yang pertama itu sopan, rapi, dan khusus sesuai dengan peraturan yang ada di kampus. Karena kan kampus bermacam-macam ya peraturannya. Kampus juga ada yang kampus umum, dan juga kampus yang berbasic Islam. Kalau kampus-kampus yang berbasic Islam sudah pasti menggunakan pakaian yang tertutup, ya kan? Sopan, tidak terbuka aurat seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa tips-tips pakaian, contoh seperti pakaian konservatif style atau office look. Nah, sekarang kan lagi musim yang ngetren ya, anak-anak muda yang menggunakan pakaian ala-ala kantor. Ya, seperti kemeja, blazer, rok, dan celana kulot yang dipadu-padankan dengan kemeja-kemeja yang menggunakan bahan-bahan silk yang kayak kilat-kilat seperti itu ya kan. Nah, itu juga sering dipakai, tapi hindari pakaian-pakaian yang mini dan juga yang bergaya-gaya funky. Itu tidak sesuai ya dengan peraturan. Kemudian usahakan bagaimana ketika memilih pakaian, terutama hindari pakaian-pakaian yang ketat, kemudian kain yang tidak menyerap keringat. Karena biasanya kalau kita pakai pakaian yang tidak kain yang tidak menyerap keringat, ketika di dalam ruangan itu bisa menyebabkan bau yang kurang sedap ya. Karena kan keringat, kita seperti tahu bagaimana keringat itu nanti jadinya iya, perkuliahan jadi sangat tidak menarik. Itu pengalaman saya sebagai seorang dosen yang kurang lebih sekian tahun mengajar di ruang kelas. Ini juga tips ya, pilihlah pakaian-pakaian yang berbahan dasar kain itu bisa menyerap keringat sehingga tidak menimbulkan aroma-aroma yang kurang sedap. Kan itu juga mengganggu penampilan kita ya. Biasanya kan seseorang itu kan terlihat dari bagaimana penampilan itu merupakan cerminan diri. Dan penampilan juga membuat kita lebih percaya diri. Bagaimana kita bisa memotivasi seseorang melalui dengan cara kita berpenampilan. Gitu. Memang penampilan itu bukanlah segalanya, tapi ya segalanya terkadang bisa berawal dari sebuah penampilan. Walaupun don't judge a book by its cover. Jangan menilai seseorang itu dari tampilan yang luar saja. Gitu. Kemudian sekarang ini kan lagi tren hoodie ya. Banyak mahasiswa yang datang ke kampus itu menggunakan hoodie. Itu dia pakai hoodie, dia strut ke atas kan sampai ke belakang. Itu jangan, saya tidak menyarankan ya menggunakan itu ya, karena itu sangat-sangat tidak sopan lah kalau bisa dibilang kan. Karena kalau untuk di kampus itu kan kalau bisa kita bagaimana berpakaian yang rapi sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian penggunaan crop top itu sangat tidak disarankan ya, pakai crop top ya, itu sangat tidak. Kemudian untuk mahasiswa, untuk tadi kita bahas tentang mahasiswi ya, perempuan ini mahasiswa, laki-laki itu usahakan rambut itu jangan sampai gondrong, dipangkas lah yang rapi, janggut, kumis itu dicukur seperti itu ya kan. Kemudian usahakan pakai kemeja, tidak boleh pakai kaos dan celana jeans. Kalau celana jeans itu tergantung ya celana jeansnya. Kalau jeans yang koyak-koyak itu sangat-sangat tidak disarankan. Pakai sendal itu langsung disuruh pulang dan dipakai dulu. Tidak sopan. Selama ini ada yang seperti itu dan ada dan banyak. Jadi mereka itu karena sudah tahu ya itu tidak boleh. Jadi kalau untuk masuk kelas mereka tuh menyiapkan pakaian ganti. Jadi ke toilet dulu, pakai baju ganti, nanti udah siap kelas, ya udah gitu, ganti lagi. Begitulah sisi gelapnya mahasiswa. Ya, maksudnya sisi gelap mahasiswa dalam hal berpakaian ya, bukan yang lain. Nanti saya kena dimukul kan? Salah paham ya. Sisi gelap mahasiswa dalam hal berpakaian. Disclaimer nih, nanti kena demo pula kan sama mahasiswa. Bahaya. Well, itu tadi informasi seputar style OOTD seorang dosen yang dapat kita gunakan. Jangan lupa untuk selalu saksikan
How Do I Look setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.